Masih di kasus yang sama, kasus rendang Willy Salim yang ada di Palembang itu. Anwar Fuadis sampai angkat bicara, masak rendang itu lamanya sekitar 5 jam. Kalau kelamaan masyarakat nggak sabar menunggu, ya itulah terjadi kericuan. Daging sapi itu dimasak baru pukul 7 malam. Dan semua orang tahu masak daging sapi itu sampai matang, betul-betul matang itu 5 jam. Berarti masyarakat harus menunggu 5 jam, 7 sampai 5 jam, jam 12 sudah mau sahur. Masyarakat kelaparan menunggu, kan bulan puasa. Apalagi bau yang bau sangat mengenakan, membuat perut lapar. Ya hanya nggak sabar masyarakat. Masyarakat langsung aja menunggu kapan lagi nih. Kalau ada orang yang mengatakan daging rendangnya hilang karena dijaga coklat, sedangkan di Papua yang jaga doreng, itu salah besar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karakter dari masyarakatnya. Kalau karakter masyarakatnya suka nyolong, atau tidak pernah makan daging, atau tidak pernah menghargai pemberian orang, ya seperti yang di Palembang itu. Tapi kalau seperti yang di Papua, karena mereka punya iman, karena mereka menghargai orang yang memberikan, ya mereka harus antri dong. Jadi jangan kalian bedakan, jangan kalian mengadu domba antara doreng sama coklat ya. Itu semua karena karakter masyarakatnya. Kalau memang dasarnya pencuri, ya memang mencuri. Sekarang TikTok gue itu seliweran soal rendang ya. Dan mereka itu pada membanding-bandingkan antara Bobon Santoso yang membagikan makanan di Papua sana yang tertib dan teratur gitu kan. Tapi Willy Salim membagikan di Palembang itu berakhir dengan hilang rendangnya dalam beberapa menit aja. Padahal tinggal ke toilet doang katanya. Ya ampun, padahal cuman oknum ya guys, ini cuman oknum. Jangan menyamaratakan dari kota misalnya ya. Jangan bilang, oh semua orang Palembang itu bukan ya guys. Itu hanya segelintir oknum Yang enggak ya. jawab. Jadi pada komen-komennya pada bilang orang Palembang tidak beradab apa segala macam. Enggak, itu hanya oknum ya guys. Hanya oknum. Ya, tapi emang kita harus belajar gitu loh. Jangan serakah kayak gitu ya. Ya minimal punya adab lah, teratur lah. Ya kan? Itu. Ada lagi yang soal es durian katanya juga gitu. Udah diemut bijinya dimasukin lagi ke tempatnya katanya. Ya, itu oknum. Ya, jadi cuma hanya segelintir orang yang perlu ya dikasih wawasan lah gitu. Willy Salim kan sudah baik, aku masih nak dituntut. Jadi kawan-kawan di luar mempertanyakan ngapo Willy Salim masih nak digugat atau dituntut karena dia kan sudah sedekah. Nah jadi kawan-kawan harus tahu dulu ya, kalau profesi Willy Salim itu adalah content creator. Content creator itu menghasilkan uang. Dia ngasih satu motor ke Wong. Dari keuntungan konten dia itu bisa dapat mobil, bisa lebih dari motor. Nah dari sini paham kan? Jadi kebayaan Willy Salim itu karena ada timbal balik dari konten dia. Sampai sini paham kan? Terus kenapa kami masih melanjutkan ini sampai ke ranah hukum? Karena dampak sangat besar bagi kota Palembang. Karena di konten Willy Salim ini memberi narasi yang negatif untuk kota Palembang. Seakan-akan masyarakat kota Palembang ini meraus galau, tidak meraus. Karena tidak kamu meraus, lapar raus ya. Dicap buruk seluruh masyarakat Indonesia gara-gara konten Willy Salim. Sampai sini paham? Perkembangan kasus Willy Salim, masak 200 kg rendang, hilang sebelum matang. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan di sini. Poin yang pertama, dari pihak Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa sudah mengucapkan permintaan maaf melalui media sosialnya. Poin yang kedua, dari pihak Willy Salim juga sudah meminta maaf, mengaku bersalah bahwa kurangnya persiapan. Poin yang ketiga, hilangnya rendang 200 kg hanya dilakukan oknum sebagian kecil, tidak mewakili masyarakat Palembang yang jumlahnya sangat banyak. Mari di bulan suci Ramadan ini kita saling memaafkan dan berhenti untuk menghina kota Palembang, karena Palembang adalah
saudara kita sebangsa setanah air Indonesia. Willy Salim akhirnya minta maaf. Tapi menurut saya, permintaan maaf Willy Salim itu semakin memperkeruh keadaan. Bukannya tulus mengakuin ada settingan, tapi malah masih menggiring opini publik dan playing victim dengan muka memelas seolah jadi korban. Dan yang paling menyakitkan, di video permintaan maaf itu masih diselipkan cuplikan rendang, seolah masih pengen tetap memanfaatkan kejadian ini demi investment. Kata orang Palembang, kau itu ngampuk nian Willy, malah makin membuat warga Palembang ini marah. Kami di sini berjuang mati-matian mengembalikan marwah kota Palembang yang sudah dirusak oleh narasi negatif akibat konten Willy. Willy Salim ini semakin mengambil keuntungan dari situasi ini. Kami tidak akan tinggal diam. Kejadian ini harus diusut tuntas dan kami akan menuntut Willy Salim bertanggung jawab penuh. Kami akan menggugat Willy Salim biar hal ini tidak terjadi lagi di masa depan. Jangan sampai ada lagi konten kreator yang seenaknya datang membuat kegaduhan dan pergi tanpa konsekuensi. Sementara nama baik Palembang harus menanggung dampaknya. Lah iki lho sing bener. Lek aku misalnya dadi wali kota Palembang, justru aku sing njaluk sepuro nang Willy Salim. Bang Willy, saya sebagai wali kota Palembang memohon maaf atas kelakuan atau tindakan warga saya terhadap Anda. Lek aku dadi wali kota ngono. Lah wong tamu niat baik, barang-barangnya dicolongi. Tamune gak terima, lapor di media sosial dengan membuat konten. Terus tamune dipaido dilaporno polisi. Sing laporno sing belani lho, utakmu ndek endi? Willy Salim kehilangan rendang di Palembang. Dan sepertinya ini lumayan mempengaruhi citra dari Palembang di sosial media ya guys. Sebetulnya gini, untuk para oknum yang dengan lancang mengambil rendang tanpa izin, etikanya seperti ini teman-teman. Willy Salim sebagai orang yang mensponsori rendang tersebut, seharusnya dia mencoba duluan rendang yang baru aja dimasak. Atau setidaknya banget nih, kalau teman-teman emang udah kelaparan atau setakut itu nggak kebagian, seenggaknya ada sedikit disisakan untuk Willy Salim dan juga timnya. Gue yakin sebelumnya Willy Salim ini ada rencana dong pastinya sebelum bagi-bagi rendang mau ada sepatah dua patah kata untuk warga Palembang baru mulai berbagi. Tapi ini ditinggal bentar ke toilet tiba-tiba rendangnya udah hilang. Mirisnya pengakuan dari beberapa bapak-bapak yang menjaga rendang ini katanya ada beberapa oknum yang mengambil rendang dalam keadaan belum matang. Sebegitunya takut mungkin kehabisan rendang ya. Dan mohon maaf sebelumnya untuk bapak-bapak yang menjaga rendang pada saat Willy meminta penjelasan akan hilangnya si rendang ini, malah mereka menjelaskan kayak seakan-akan, oh iya, alhamdulillah nih warga pada antusias. Ya udah pasti antusias, tapi sebetulnya itu bukan antusias, lebih ke serakah. Antusias beberapa oknum ini bisa dibilang berlebihan dan juga jatuhnya lancang karena sebetulnya belum diperbolehkan, belum dipersilahkan untuk mengambil rendang. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman dan tolong dijaga ketikannya. Tidak semua orang Palembang bersifat seperti itu, hanya oknum aja. Dan kita sesama warga Indonesia, tolong banget, janganlah kita menjatuhkan suatu daerah, apalagi itu cuma oknum ya guys ya. Untuk seluruh warga Indonesia ya, mungkin kedepannya mungkin ada orang baik lagi seperti Willy Salim yang akan berbagi, tolong dihargai ya teman-teman, tolong jangan tamak, tolong jangan serakah, tolong lebih kondusif ke depannya. Terima kasih. Itulah tanggapan dari Anwar Fuadi dan para netizen. Memang tanggapannya pro dan kontra. Gimana menurut kalian nih? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.